eh, jam setengah 12 tuh masalah atau jam 12 sih ya, pokoknya sekitar jam gitu gua kebangun karena ada yang ngetok-ngetoknya pintu belakang. Sampai di pintu belakang gua buka tuh ternyata bokap gua. Sedangkan bokap gua tuh udah almarhum di tahun 2018 gitu. Nggak salah, bukan kan makam keramat ya, itu agak makam gatuan. Itu ada sosok eh, bunda bunda kidul ngomong hati-hati, hati-hati gitu. Hati-hati itu apa gitu? Itu anak kecil itu ngomong tiba-tiba aja bang. Iya, nyeletuk gitu, hati-hati. Itu juga gitu aja kayak orang bingung Iya. ya, gimana ya, kayak orang goblok gitu pokoknya. Selamat malam, kembali lagi bersama Room Story. Di video malam hari ini gue udah kedatangan satu narasumber. Mas Agi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Makasih banget nih Mas udah mau sempet hadir ke Room Story buat ceritain cerita pengalaman horornya. Jadi gue dapet sedikit cerita dari Mas Agi, dia punya pengalaman horor di saat dia liburan ke salah satu daerah tempat wisata di gunung ya Mas ya. Ya, gunung Nah, di daerah Jogja. jadi Mas Agi ini dapat teror dari mereka pas di saat liburan di gunung ini gitu. Betul. Dan juga buat kalian yang punya cerita horornya bisa langsung DM aja ke Instagram gua @kevinmartiano. Dan juga kalau kalian penasaran mau coba tahu keseharian Mas Agi bisa langsung cek aja di Instagramnya apa Mas? Agi Hardono aja. Agi Hardono aja. Jadi buat kalian tanpa berlama-lama langsung aja berikut adalah ceritanya. Jadi gimana Mas Agi? Kejadiannya tuh di mana, kapan juga kok bisa sampai kayak ada pengalaman horor ini? Dan ini pengalamannya tuh udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, Itu di tahun 2018 akhir. Itu kita mau rencana mau tahun baruan di luar gitu. Itu udah direncanain dari jauh-jauh hari gitu, jadi sama teman-teman kerjaan semua. Setelah kita sepakat nih mau jalan-jalan, kita tentuin nih orangnya siapa aja nih yang mau jalan-jalan nih. Nah, dapatlah nih ada 10 orang. Ada cewek 3, sisanya cowok semua. Dari semuanya ini udah oke nih, kita mau nyiapin nih pembayaran gimana ini tentang semua akomodasi lah, ibaratnya kayak tempat penginapan gitu nanti ditentukan seperti itu. Setelah oke sih udah jadi, 1 hari sebelum keberangkatan itu di bulan Desember tuh tanggal 26 kita rencana mau berangkat, tapi sebelumnya itu ada outing dari kerjaan itu ke puncak. Di puncak ini kita bahas lagi untuk menentukan tempat yang mau kita tuju biar rilis gitu, mau tempatnya kemana aja gitu. Setelah kita rembukan nih mau tempat mana aja, teman gue tuh nyaranin gitu mau ke gunung nih, ayo Merapi apa mana, kan kita ke Jogja. Ya udah kita ke Merapi aja. Oke, jadinya ke Merapi nih, rilis lah di Merapi. Terus habis Merapi ke pantai gitu-gitu, pokoknya semua yang ada di Jogja itu tempat wisata itu kita list gitu. Setelah oke semua sip, tiba-tiba teman gue ini 2 orang mundurin diri untuk tidak jadi ikut gitu. Gue juga di situ udah merasa kok tiba-tiba mundurin diri kenapa ini. Ternyata teman gue tuh karena saudaranya itu yang meninggal jadi nggak bisa, dan juga hari itu juga pas outing itu malamnya pulang gitu. Oke, jadi sisa lah tuh 8 orang. Nah, 8 orang ini yang 5 itu tiba-tiba juga mengundurkan diri nih. Entah mengapa semua ini tiba-tiba mengundurkan diri.
tinggal 3 orang ini aja, 3 orang ini aja. Tapi yang alasannya banyak nih, entah ada yang nyokapnya sakit atau ada yang mau pergi acara gitu. Ya udah sisa lah bertiga nih, termasuk gua, temen gua namanya Ardiansa, satu lagi Andi. Ardiansa ini ketua yang ngajakin jalan-jalan ini, tuh liburan ini. Ardiansa oke nih, si Andi ngikut aja gitu ya. Yang gua kan karena pengen liburan juga gitu, ya udah oke lah, tiga nih jadiin terus. Ya oke, jadi kita tiga. Tulis yang kita buat itu kita jadi rombak lagi gitu, kita ulang lagi. Ternyata si Ardiansa ini dia pengen itu jalan-jalan ke gunungnya bukan yang Merapi tadi di situ, dia pengen ke Merbabu gitu. Merbabu ini juga bagus karena kan dia juga kampungnya di situ gitu. Sekalian ntar penginapan semua tuh di daerah situ. Oke, Merbabu. Setelah itu kan outing selesai, subuh pulang dari outing. Kita pulang langsung prepare barang, langsung ke terminal untuk beli tiket segala macam yang dadakan gitu lah, jadi udah cepet gitu. Jadi kita siang itu berangkat ke Jogja, itu masih aman lah, masih enak ya, masih nggak ada hal-hal yang aneh. Sampai di Jogja itu kita berangkat tuh hari Kamis malam Jumat, Kamis siang kita berangkat, Jumat pagi subuh jam 4 kalau nggak salah tuh kita nyampe terminal Giwangan gitu. Daerah kota Jogja, kalau kalian tahu ya, kota Jogja itu udah sampai terminal, kita istirahat dulu, sholat subuh segala macam, bersih gitu ya. Sampai jam 5:30 baru kita rencana mau cari sewaan motor, gitu. Karena kan kalau di Jogja kan banyak ya sewaan motor gitu. Oke lah, kita mutusin untuk cari sewaan motor di pagi-pagi itu juga. Kita jalan kaki nih dari terminal itu ke tempat sewaan motor, lumayan sih, sejaman kalau nggak salah kita jalan. Karena waktu itu kan busway Jogja itu belum buka, dia buka jam 8. Jangan nyari sesuatu yang kita naikin juga susah gitu. Udah jalan kaki. Kita pakai Google Map ke tempat itu, kita jalan. Ternyata tutup nih tempat ininya, sewaan motornya masih tutup gitu karena terlalu pagi kita juga datang. Temen gue si Ardiansa ini kebetulan punya teman nih ngekos di daerah apa ya, lupa, apa sih, pokoknya daerah ke Jogja juga, lupa gue namanya. Nggak jauh-jauh dari hotel lah gitu ya. Gitu tuh, dekat bandara pokoknya dia kosannya di situ. Udah kita menuju ke situ, kita coba buat istirahat dulu bentar gitu ya sambil nunggu tuh tempat buka, karena itu hari Jumat ya, kita cuma sebentar istirahat sekalian kita Jumatan tuh. Selesai dimakan kita nyari tempat motor lagi, barang-barang itu posisi masih di kosan temennya Ardiansa ini. Udah kita nyari, dapat dah nih motor di dekat pasar Jogja itu, apa sih namanya pasar Malioboro bukan? Iya, di LC itu pokoknya itu. Dapat kan motor itu, kita sewa untuk 6 hari selama liburan. Udah kita dapat, kita balik ke kosan, kita ambil barang-barang. Ini jadi berangkat ke Merbabu apa gimana nih? Kita rembukin lagi nih. Ternyata di Merbabu itu teman gua dapat kabar nih, punya grup gitu deh, pokoknya grup anak-anak gunung kalau nggak salah. Anak penakian ya mas. Dapat info kalau di Merbabu itu habis ada terjadi badai malam itu. Karena kan malam Jumat itu, tahu itu Kliwon apa bukan, pokoknya malam Jumat deh. Nggak jadi nih karena tempat itu badai, karena pendaki juga pada turun semua. Jadi pendakian sementara pas mas mau naik ini ditutup sementara deh mas. Iya, karena ada badai itu ya. Udah kita putusin nanti dah, berarti kebetulan kan gua orang Jogja ya, tinggal di Gunung Kidul, tempat bokap gue gitu. Akhirnya udah gua ajak ke sana dulu tuh untuk istirahat sekaligus berlibur di daerah sana gitu. Sana kan dekat pantai gitu, banyak pantai, Baron, pantai Wediombo itu banyak di situ. Udah kita akhirnya ke sana ke Gunung Kidul, Wonosari, perjalanan 2 jam gitu. Di pertengahan jalan itu susah namanya nyari bensin ya, karena bensinnya itu
pas dikasih dari penyewaan itu nggak full itu, biasanya kan harusnya full ya, ini nggak full. Terus kita nyari bensin susah banget ini, sampai motor itu mati kita dorong, kok kayak ada yang aneh gitu ya kan. Biasanya kan enak-enak aja perjalanan, gue jadi agak susah gitu kayak udah lah, oke kita nyari bensin dapet. Dan setelah itu lanjut lagi sampai di kampung gue, kita istirahat. Itu kita berangkat dari kosan temennya Abdiansa itu jam 3 sore, nyampe rumah gue itu udah gue tuh, di kampung gue itu jam 5 sore menjelang maghrib lah pokoknya. Kita bersih-bersih yang ngopi-ngopi sama pade gue gitu. Nanya-nanya tempat wisata yang bagus di mana gitu sama pade gue. Terus sambil istirahat, tidur lah nih, malam itu kita tidur di rumah bude gue enak. Karena kan jam 9 malam itu di kampung tuh udah pada harus sepi gitu, nggak boleh ada kegiatan gitu. Udah jam 9 itu ya istirahat jam setengah 12 tuh masalah, atau jam 12 sih ya, pokoknya sekitar jam gitu gua kebangun karena ada yang ngetok-ngetoknya pintu belakang. Nah, gua tengahnya tuh pikiran gua pade gua habis pergi dari rumah temennya gitu, main gitu biasanya gitu. Ya udah gue jalan kan ke pintu belakang, karena pintu depan nggak ada suara, emang gue udah ngeri pintu belakang, oke mungkin pintu belakang nih. Sampai di pintu belakang gue buka tuh, ternyata bokap gue. Sedangkan bokap gue tuh udah almarhum di tahun 2018 gitu. Nah, kebetulan juga dimakaminnya di kampung ini juga gitu, di Jogja gitu. Udah gue bukain, gue belum sadar banget ya namanya orang baru noleh gitu ya. Udah gue buka, bokap gue duduk. Pak mau minum apa pak? Gue tanyain, gue mau istirahat gitu kan, gue bikinin teh biasanya teh. Udah gue bikin teh. Gue bikin teh, gue kebelet pipis nih. Gue kamar mandi sekali cuci muka. Set cuci muka, kencing gitu, balik lagi. Kok bokap gue nggak ada gitu. Aduh, apa tadi pade gue ya, gue ngamnya gitu, pade gue apa bokap gue ya. Ya udah gue tamat deh, gue beresin tuh gue taruh dapur lagi, gue balik lagi nih ke kamar, gue tidur sama teman-teman gue nih. Sorry Bang Gela, jadi pas lu buka itu kan lu bilang tadi bokap lu kan udah meninggal ya. Betul. Gak mau di tahun 2000 berapa Bang? 18 April ya. Belum lama lah pas kejadian abang ngeliat bokap ini juga. Betul. Apa ngeliat fisik, apa gambaran bokap tuh gimana sih, kayak baju pakaiannya lah, mukanya kayak gimana, kayak normal kayak abang lihat biasa aja? Pakaian sih sehari-hari kayak biasa, normal kayak di rumah gitu, yang kayak di rumah sehari-hari, kaos itu biasa, celana pendek sama bawa sarung biasanya dia, emang gitu seperti itu. Jadi berarti kayak manusia normal aja gitu? Normal aja, iya. Gak ada yang aneh sama sekali. Makanya di situ abang kayak nggak ngerasa itu hal yang aneh buat abang. Betul, iya itu benar tuh. Akhirnya kita mandi, beres-beres, bersih-bersih gitu, sarapan sama barang-barang bude gue. Sekalian gue tanya ke bude gue sama pade gue, pade semalam habis pergi ya? Kata pade gue, pokoknya ngomong bahasa Jawa gitu, gue agak nggak ngerti juga bahasa Jawa tuh, makanya gue ngertinya dikit-dikit gitu. Oh aku tidur di rumah gitu lah, pokoknya pakai bahasa Jawa gitu. Nah, dan tadi semalam pergi, soalnya aku bukan pintu, aku lihat sih kayak almarhum bapak, tapi enggaknya tuh kayak pade gitu. Orang bahasa Jawa gitu lah pokoknya. Tadi gue udah jelasin kayak gitu, terus tadi gue bilang mungkin bapakmu minta diciarahin sana gitu kamunya, biar kalau kan kamu mau main di sini gitu, sekalian izin gitu. Oh gitu ya deh. Ya udah, akhirnya hari itu juga, pagi itu juga gue minta anterin pade gue ke makam gitu, untuk izin gitu. Sekali gue bilang kalau hari itu di sini gitu jarang tugasnya. Bang, santai dulu Bang, kalau mau ngopi dulu aja. Kalau di video ini kita
Mau ngerokok ngomong apa? Silakan merokok aja dulu. Kopinya Bakar aja. tebat-tebat. Ngopi Gede aja banget dulu. nih. Kopi Kopi aja dulu dulu ya. ya. Kopi dulu. Jadi Bakar dulu rokoknya bang. oh ya, Santai. oke. Santai aja dulu. Sambil cerita kan biar santai gitu. Ya, jadi aduh, Bakarnya dulu bakar. setelah paginya kita tentuin untuk ke makam dulu sama teman-teman gue ajak juga gitu kan, biar tahu juga makam gue. Oke, jadi udah sampai makam kita berdoa gitu, izin di salah satu makam itu dekat dekat makam tua itu nggak salah, bukan kan makam keramat ya, itu agak makam udah tua gitu. Itu ada sosok eh, bunda Bunda Kidul. Kalau kalian belum tahu Bunda Kidul itu Nyi Roro Kidul ya. Itu lihat ke arah kita gitu. Pas kita lagi jalan gitu. Gue liatin karena teman-teman gue juga kan nggak tahu ya. Sedangkan gue alhamdulillah masih bisa melihat gitu. Oh, jadi abang nih sensitif lah ke hal yang gitu Ya, ya. masih ada sensitifnya nggak tahu. Udah gue lihat tuh Nyi Roro Kidul itu ingatin dengan pakaiannya yang hijau, ciri khasnya gitu. Nah, terus dalam hati gue itu ini tanda apa lagi gitu. Itu posisinya bang jam berapa itu bang? Pagi jam 9 itu ke makam. Selesai sarapan kan jam 8, jam 7 tuh kita udah bangun di kampung tuh, pagi buta tuh udah harus bangun. Iya. Udah jam 9 tuh posisinya jam 9 lewatan lah. Gua nggak lihat jam ya, pokoknya lihat jamnya itu terakhir pas lagi baca doa itu jam 9 lewatan. Itu sosok Nyi Roro Kidul itu ngeliatin kita gitu. Itu abang lihatnya emang sosoknya bener-bener mirip apa yang kayak di Nyor Kidul ini kan fotonya kan banyak kayak gitu yang Betul. pakainya warna hijau. Itu Ah. posisinya sendiri aja apa? Dia sosoknya itu sendiri, dia nggak sama pengawalnya gitu. Biasa kan dia ada pengawalnya gitu ya, Iya. kalau entah tunggangannya atau apa gitu, dia sendiri gitu. Tapi masih agak sama-sama, belum jadi dengan wujud yang wujud gitu, cuma sama gitu. Tapi tetap perempuan gitu, cantik gitu ya, dengan ciri khasnya yang mahkota gitu gitu. Udah ngeliatin aja, selesai gua nunduk lagi kan, gue nunduk gue baca doa pagi, selesai nih tadi gue tengok nggak ada gitu. Nah gue bingung tuh tanda apa lagi gitu kan. Gue udah selesai pulang, mungkin gue nggak boleh main ke pantai atau gimana mungkin ya, ada tanda itu mungkin ya. Emang akhirnya gue nggak jadi ke pantai, cuma cuma ke gunung itu aja. Oke, jadilah kita balik lagi ke kampung, ke rumah ke gue, kita izin mau pergi, mau ke kota, mau jalan-jalan di tempat kota gitu. Karena kan kemarin itu kita sibuk nyari motoran aja gitu untuk keliling. Sampai ke tengah jalan kita pikir apa ke Wonosobo aja ya, teman-teman gue si Adian saya ini ngomong gitu jelas tuh. Wonosobo ada apa nih? Gunung Dieng kita naik ke sana. Gunung kan lagi pada badai, coba lu tanya dulu sana aman enggak, gue ngomong gitu. Oh, terus ditelepon lah temennya, sana gimana, aman nggak? Aman, safari ini mau bagus, kalau mau kan sini aja. Emang kebetulan juga kangen ya, mau kangen juga si Adian saya ini sama teman-temannya ini. Udah akhirnya jadilah kita ke Gunung Dieng. Hari itu juga kita balik lagi ke rumah, ambil preparean kita jalan, izin dulu ke Gunung Dieng, mau ke sana, mau izin mau main ke Wonosobo naik motor. Udah kayak gini kita jalan jam 10-an, kalau salah jam 10 kita berangkat. Jam 10 pagi itu rumah. Jam 10 pagi. 10 pagi. Nah, selesai dari makam kita nggak lama kan, mau jalan tuh pergi ke kota nggak jadi tuh. Nggak lama ya udah balik lagi gitu. Kita jalan nih jam 10-an, jam setengah 11, pokoknya jam 10-an dah jalan. Masih aman enak, nggak ada hal. Jam 12 kita sampai di Magelang. Setelah Borobudur, sebelum kalau nggak salah sebelum Borobudur itu kita lapar kita nyari makan dapetnya tuh ada tempat makan tuh nasi padang. Udah kita makan gitu, tiba-tiba ada pengamen anak kecil datang
bukannya mintain duit, dia bisikin gua lagi mau cuci tangan gitu, teman-teman gua masih duduk, gua mau cuci tangan karena kan makan pakai tangan ya, nasi padang tuh cuci tangan, dia ngomong hati-hati, hati-hati gitu. Hati-hati itu apa gitu? Itu anak kecil itu ngomong tiba-tiba aja bang. Iya, ngeletuk gitu, hati-hati. Gua gitu aja kayak orang bingung Iya, gitu iya. ya, gimana ya, kayak orang goblok gitu pokoknya. Ya. Apa ya maksudnya gitu. Selesai cuci tangan udah gue lanjut makan. Anak kecil ini nggak ngilang kayak setan gitu ya, tiba-tiba ngilang setelah ngomongnya gitu, ngilang enggak, itu normal anak kecil biasa gitu. Tapi yang aneh dia ngomong seperti itu, gue kasih duit nggak mau. Cuma ngomong hati-hati aja. Iya, Padahal si anak kecil ini pengamen lah ya. pengamen, ya pengamen kayak dandan-dandanan Jawa pakai kuda lumping gitu lah pokoknya. Oh, iya, Kan iya. terkenal di sana gitu. Udah kita lanjut makan, gue enggak pokoknya dia ngomong gitu ya, mungkin menurut gue ya kalau kelihatan mungkin dia ngomong apa gitu, namanya anak kecil ya, gue nggak terlalu masukin ke hati gitu. Udah selesai makan, lanjut nih perjalanan ke Motobo. Nyampe itu di jam setengah dua, kalau nggak salah setengah dua siang nyampe. Teleponan nih teman gue untuk ketemuan sama temennya gitu, ngajak. Pertama sendiri nih, temennya datang, tiba-tiba ngajak temennya lagi untuk bawa kita naik gitu. Karena kan kalau sedikit nih ya info nih, kalau naik gunung Dieng ini, kalau nggak ada orang asli Dieng atau Wonosobo, itu ada banyak hal-hal yang kita temuin bakalan gitu. Itu mitosnya. Iya, Mitosnya di sana seperti itulah gitu. betul. Jadi lebih baik kalau ada saudara atau teman atau kerabat yang tinggal di sana, ajak aja gitu untuk keliling-keliling tempat wisata gitu. Nah, udah kira dapet tuh temennya Abian saya ketemu kan. Gua kira kan nyampe itu diajak ke rumahnya dulu istirahat lah, kan capek perjalanan gitu loh. Iya. Ternyata lanjut nih, gua kaget langsung lanjut. Ya udah lanjut, jangan nggak kemalaman. Ya udah oke. Soalnya kita juga udah prepare barang carrier gitu untuk naik gunung, sepatu. Paling kita tinggal ke minimarket untuk belanja konsumsi ya, Logistik gitu. lah ya. Nah, karena gua kan masih awam ya naik gunung waktu itu. Oke. Jadi tadi bang gue potong. Ini jadi pengalaman pertama lu naik gunung apa sebelumnya udah pernah naik gunung? Ini pertama Kali naik gunung. Pertama. Sorry ngopi dulu ya. Ngopi ya ngopi santai bang. Jadi udah nih kita ke minimarket belanja kan, lanjut. Emang kita lah tuh cerah banget, wah keren banget, namanya Dieng yang terkenal dengan negeri di atas awan gitu. Iya. Itu namanya awan bener-bener di atas kepala gue gitu. Gue noraknya minta ampun gitu ya, pertama kali ke Dieng gitu. Dan di sana juga dingin gitu ya, udah baru tanjakan gitu udah dingin. Kita motoran sana sampai ke tempat pendaftaran. Jadi ini apa sih namanya kalau daftar tuh lupa. Pos apa sih? Base camp pendaftaran, pokoknya udah sampai base camp pendaftaran itu. Kita istirahat di situ sekalian, temennya Ardiansa ini orang asli Wonosobo ini lobby itu kayak bayar sumbangsi lah gitu. Karena dia kan orang situ, jadi biar ada diskon dikit lah ya kan, biar enak gitu. Dapet lah tiket kita, jadi berlima jadinya kita. Gua, Ardiansa, Andi, temennya Ardiansa 2 orang, berlima nih. Ganjil kan, apa-apa nggak ada pantangannya. Jadi ini emang gunungnya gunung apa bang? Dieng. Gunung Dieng. Kan nggak tinggi tuh ya, nggak terlalu tinggi sih, cuma 2.800 something pokoknya segitu lah. Kan karena buat pemula juga nggak apa-apa, karena naik enak gitu. Cerah banget tempatnya, kayak cerah. Cuma paling kabut dikit gitu. Ini kita naik, akhiran gue nanya, ini kita naik kita doang, nggak ada pendaki lain yang naik? Nggak ada, udah kita doang. Nah gitu ya udah, kita prepare pakai sepatu gini ya. Berangkat tuh di jam 5 kalau nggak salah, jam 5. Kalau jadi start jam 5 sore. Jam 5 sore kita start. Kan dari ketemuan itu jam 3 berangkat, naik lumayan juga jalanan naiknya. Oke, jam 5 nih berangkat. Gue juga ada foto-foto sih waktu gue naik itu.
Oke, kita naik jam 5 perjalanan ke pos 1 sana. Itu masih enak jalan, masih bagus lah, enak, landai. Landai gitu. Masih perkebunan warga lah ya. Ya, di- paling kanan kiri sawah kita ngeliat gitu. Sampai di pos 1 tuh setengah jaman. Dari jam 5 itu jam setengah 6 itu kita nyampe di pos 1. Karena katanya kan nyampe ke puncak itu cuma 2 jam kalau jalurnya cepet ya, kalau nyampe cepet. Sampai jam setengah 6 kita istirahat di pos 1. Teman-teman gue yang si Andi ini kan awal-awal tuh udah sombong gitu mau naik gunung, gua kuat nih gua, ternyata dia lemah gitu ya. Udah mungkin kaget atau gimana gitu, udah capek duluan, udah istirahat dulu. Bang. Jadi posisinya di saat itu lu berlima, di antara berlima ini emang semuanya pendaki yang awam yang baru pertama kali naik gunung, apa emang udah ada pengalaman yang lain? Yang pengalaman itu ada si Ardiansa sama Andi ini. Andi ini udah lumayan naik gunung berapa kali. Kalau si Ardi ini udah sering juga. Temennya ini, sedangkan temen ini mantan tim SAR. Tim SAR itu udah bagus banget kan buat penyelamatan deh kalau ada apa-apa. Jadi gue udah ngerti sesuatu lah tentang mengelola gunung gitu. Apalagi dia juga orang gunung. Iya, orang jadi tinggi. abang juga jadi kalau mau naik gunung walaupun ini juga harus ada salah satu yang ibarat kata pengalaman lah gitu ya, Iya, buat jaga-jaga nanti namanya di alam bebas ya. Buat kalian juga jangan senekat mungkin gitu buat naik ke gunung atau apapun itu. Betul. Yang ekstrim-ekstrim tanpa ada yang Pengalaman yang udah pengalaman dan profesional lah. Iya. Lebih baik dipandu sama mereka gitu, Iya. daripada langsung ngomong sendiri gitu ya. Udah tuh pos 1 kita naik lagi ke pos 2. Sampai di pos 2 itu jam 7. Lumayan tuh dari pos 1 ke pos 2 itu hampir 1,5 jam karena kita agak lelah-lelah gitu ya, agak nyantai lah jalan. Udah mulai nanjak banget soalnya. Jam 7 kita nyampe di pos 2, udah mulai gerimis nih, dateng nih pendaki lain nih. Set datang, gue sampai sempet nanya, katanya nggak ada pendaki lagi ke temennya si Ardian saya ini, tapi udah pelan gitu katanya.